Untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan arus mudik seperti apa dan juga bagaimana persiapan pelaksanaan arus balik libur Lebaran 2025 nanti, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Elba Damhuri. Pak Elba, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana, selamat sore pemirsa Metro TV. Ya Pak, terima kasih sudah bergabung bersama Metro hari ini. Di hari Lebaran kedua ini terjadi kepadatan Pak di sejumlah lokasi, salah satunya di Tol Jakarta Cikampek, tepatnya di wilayah Karawang. Nah, kepadatan pemudik lokal juga terjadi di beberapa daerah dan rekayasa lalu lintas pun juga dilakukan. Situasi ini memang sudah diprediksi dan diantisipasi sebelumnya kah Pak? Ya, ini sudah kita prediksi dan sudah disiapkan berbagai antisipasi Mbak Yohana ya, misalnya hari ini kita lihat juga beberapa jalan ada kepadatan termasuk di Jakarta di jalan tol Jakarta Cikampek, di tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan karena memang Idul Fitri ini kan selain untuk silaturahim pulang kampung, ada juga sebagian masyarakat yang ingin berlibur. Ini sesuai dengan hasil survei Kementerian Perhubungan terkait dengan pergerakan manusia, pergerakan orang selama musim Lebaran 2025 ini. Nah, memang kita lihat aparat di lapangan, polisi, Korlantas begitu sigap dan siaga sehingga beberapa rencana skema lalu lintas pun dilakukan, kontraflow. Kita lihat hari ini ada kontraflow di tol Jakarta Cikampek, Mbak Yohana. Kemudian juga di tempat-tempat wisata kita lihat juga ada buka tutup dan itu memberikan kelancaran, kenyamanan bagi para pemudik. Ya, Pak Elba, menurut Bapak sendiri seperti apa pantauan untuk arus mudik pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Apakah mungkin lebih lancar atau seperti apa dan faktor-faktor apa Pak yang mempengaruhi? Ya, ini untuk tahun ini alhamdulillah pergerakan arus mudik pulang kampung dari berbagai kota di tanah air ke daerah-daerah itu berlangsung lancar, berlangsung bagus dan kita lihat dari indikasi kelancaran di titik-titik yang selama ini terjadi kepadatan, Mbak Yohana, misalnya di Pelabuhan Merak. Kita lihat alhamdulillah di Pelabuhan Merak selama arus mudik ini berlangsung lancar, berlangsung baik dan masyarakat juga kalau kita lihat dari testimoni masyarakat yang ada menyeberang dari Jawa ke Lampung di Pelabuhan Merak pun mereka mengatakan bahwa ini memang lancar dan berbeda dari tahun sebelumnya. Begitupun di beberapa titik-titik di jalan dengan skema-skema lalu lintas yang begitu tepat, kondisional, Korlantas, polisi melakukan rekayasa-rekayasa yang memang juga berdampak positif terhadap kelancaran arus mudik ini, Mbak Yohana. Dan kita lihat juga kebijakan bekerja dari mana saja, work from anywhere, itu memberikan dampak yang cukup kuat, signifikan terhadap pemerataan arus mudik di tahun 2025 ini. Sebagai gambaran, misalnya sebelum ada kebijakan WFA dari pemerintah dan dimajukannya liburan sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu di hari H, di hari puncak arus mudik tanggal 28 Maret itu Mbak Yohana, itu kita perkirakan ada 18 juta orang yang akan bepergian secara serentak. Nah, namun dengan kebijakan WFA itu ternyata terurai dari H-10 sampai H-1 sehingga di puncak arus mudik hanya ada sekitar 12 juta orang. Jadi artinya ada penurunan sangat signifikan terkait dengan adanya kebijakan WFA ini, Mbak Yohana. Sejauh mana Pak penurunan secara signifikan itu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari efektivitas kegiatan atau kebijakan WFA tadi? Ya, ini kita lihat saja dari perjalanan baik darat, laut, dan udara. Kita lihat ya alhamdulillah berjalan lancar. Memang ada kepadatan ya karena memang kita sudah memperkirakan akan ada kepadatan di beberapa titik, tetapi itu bisa diselesaikan dengan baik oleh kepolisian, oleh petugas dishub di daerah, dan juga proaktif dari kepala daerah, Mbak Yohana, misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, sopir-sopir angkot, sopir delman di Jawa Barat itu Gubernur Deddy Mulyadi setelah bertemu dengan Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi sepakat untuk meliburkan mereka selama 2 minggu. Tapi mereka dikasih bonus atau insentif ya sebesar 3 juta dan ini memberikan dampak luar biasa terhadap kelancaran proses mudik baik di jalan tol maupun di jalan arteri, Mbak Yohana, karena jalan arteri ini juga menjadi prioritas utama dari Menteri Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan juga.
Artinya ini sinergitas dengan Pemprov terkait selama arus mudik arus balik ini juga menjadi salah satu kunci utama ya Pak. Bagaimana kemudian dengan memastikan arus balik pun juga lancar Pak nanti pelaksanaannya? Ya, betul Mbak Yohana. Sinergi kolaborasi pemerintah dengan pemerintah daerah ini luar biasa. Sejak sebelum pelaksanaan mudik ini, Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi melakukan silaturahim kunjungan dengan Gubernur DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sri Sultan Hamengkubuwono juga dan Gubernur Lampung untuk menyiapkan berbagai skenario untuk memperlancar arus mudik. Karena prioritas kita adalah para pemudik ini selamat, keselamatan yang utama Mbak Yohana. Dan untuk arus balik pun sudah disiapkan berbagai skenario, baik itu di penyeberangan, di laut, di darat, dan di udara, sedemikian terintegrasi Mbak Yohana. Misalnya di udara kita lihat ada penurunan tiket tarif pesawat sampai 14%, dan yang harus kita sadari juga setiap musim puncak lebaran ini harga tiket pesawat ini kan pasti tinggi, pasti mahal. Dia akan sampai kepada batas harga teratas ya. Nah, disinilah peran negara hadir dengan memberikan diskon sehingga masyarakat bisa beli lebih murah. Namun, itu tidak mengurangi kualitas pelayanan dari operator transportasi udara dalam melayani masyarakat yang mudik melalui pesawat udara. Begitupun ada diskon tadi Mbak Yohana sudah sampaikan di jalan tol ya, Jasa Marga akan memberikan diskon 20% mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 April, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 10 April. Nah, ini skenario-skenario yang memang akan memecah arus balik juga, dan kita harapkan arus balik pun bisa lancar seperti ketika arus mudik kemarin berjalan Mbak Yohana. Nah, sedikit saja Pak, tantangan terbesar yang dihadapi untuk mengatur arus mudik dan arus balik pada tahun ini apa Pak? Tantangan terbesar adalah ketika terjadi pertama kepadatan secara serentak ya Mbak Yohana ya, karena itu challenge kita terbesar. Tadi kalau misalnya tidak ada WFA Mbak Yohana, itu ada sekitar 16 sampai 18 juta orang Indonesia akan bepergian di hari yang sama pada tanggal 28 Maret 2025. Nah, kemudian dengan adanya kerjasama dengan berbagai kementerian, dengan pemerintah daerah, kita sepakat ada WFA, kita sepakat libur sekolah dimajuin, itu membuat terjadinya penurunan angka keberangkatan masyarakat di hari puncak mudik. Dan begitupun di hari-hari sebelumnya, di H-4, H-5 itu terjadi penurunan. Dan ini challenge terbesar adalah bagaimana kita mengelola kepadatan yang memang sangat tinggi, yang bisa menyebabkan jalan menjadi tidak nyaman buat pemudik. Nah, ini yang dikelola, yang kemudian ya alhamdulillah ketika arus mudik kemarin, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, bahkan BMKG, semua punya peran penting dalam membuat arus mudik ini lebih lancar, lebih aman, dan masyarakat bisa menikmati lebaran dengan selamat. Dan ini bisa kita lihat juga Mbak Yohana dari tingkat kecelakaan lalu lintas, alhamdulillah turun drastis. Seperti dikatakan Kapolri bahwa terjadi penurunan sangat besar di laka lantas ini, termasuk masyarakat pemudik yang mengalami kecelakaan dan meninggal pun jauh jumlahnya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya Mbak Yohana. Ya, terakhir Pak, dengan melihat situasi update terkini sore ini masih banyak kemacetan ataupun juga sedikit begitu penumpukan walaupun tidak signifikan di beberapa titik. Menurut Bapak dari perkiraan apakah memang ini sudah selesai begitu untuk puncak arus mudiknya di hari kedua Lebaran ini, atau masih ada prediksi bahwa puncak arus mudik sendiri mungkin ternyata diprediksi masih beberapa hari ke depan. Begitu juga arus baliknya kapan Pak? Silahkan. Ya, jadi kalau berdasarkan data dari Korlantas dan dari Posko Kementerian Perhubungan, Mbak Yohana, memang ketika H-1 itu baru puncak arus mudik. Artinya kalau dari data kendaraan yang keluar Jakarta, dari masyarakat yang keluar dari titik-titik kota utama pemudik, itu baru 80% Mbak Yohana. Jadi masih ada 20% masyarakat yang akan mudik itu di H+1, H+2 atau pas hari Lebaran. Nah, kayak hari ini kita lihat Jakarta Cikampek juga padat, ya karena memang masih ada pemudik yang 20% tadi itu akan melaksanakan mudiknya baru di H+1, di hari Lebarannya pun ada, dan di H+2 besok. Ya, Pak, sedikit saja pemudik lokalnya ini lebih banyak nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya, mudik lokal ini atau bahasa kita aglomerasi ya, ini banyak sekali Mbak Yohana, banyak. Ya, memang kita belum masih kita dalami data ini karena nanti kita harus menunggu sampai arus balik sampai tanggal 8 sampai 10 April ya. Nanti akan ketahuan kan dari survei Kementerian Perhubungan
tahun ini kita perkirakan ada 146 juta Ya. masyarakat yang akan bepergian selama mudik, dan sebagian besar juga termasuk yang dalam kota, dalam provinsi, selain antar provinsi, antar kota, Mbak Yohana. Baik, terima kasih Pak Elba Damhuri, juru bicara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sudah bergabung dan memberikan informasi bersama kami. Terima kasih Pak, selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.